memilih nomor berapa di box yang terpampang ini. Di dalamnya akan ada tema-tema atau topik yang akan kita bahas. Yang pertama, box nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5. Lagi viral. Itu di media sosial lagi viral kasus-kasus korupsi, Ya. Prof. Apalagi sudah muncul Liga Korupsi. Liga Korupsi. Tanggapan Prof gimana? Ya, memang ekspresi kemarahan publik terhadap perkembangan korupsi yang sekarang gejalanya seperti permainan domino aja. Muncul ini, ditutup kasus ini, yang ini hilang tidak selesai, tutup ini, dan seterusnya. Ini memang masalah kita, sehingga orang lalu menyebut Liga Korupsi kan, ini yang tertinggi, yang kedua ini, yang ketiga ini, nanti finalnya seperti apa kita belum tahu juga kan. Nah ini kan otomatis membuat pertanyaan publik ya, Prof. Jangan-jangan selama ini memang hanya tidak terbongkar saja, Prof. Oh iya, bukan hanya tidak terbongkar selama ini, tidak dibongkar. Sebenarnya gejala itu sudah ada kan, orang sudah tahu semua sejak dulu. Tapi jujur Prof, lebih parah atau enggak pasca 98? Menurut saya lebih parah. Lebih parah? Iya, daripada 98. Kenapa Prof? Gitu ya, kalau korupsinya ya. Iya, kita fokus ke korupsi. Di bidang lain mungkin kita bisa bicara lain. Nah, kita lihat dari anunya aja, pas sebelum 98 itu zaman Pak Harto kan, kita kritik dia, kita demo dia sampai jatuh karena KKN. Tapi korupsi di zaman Pak Harto itu terkoordinasi, yang mengkoordinasi Pak Harto sendiri. Ya. Jadi dia misalnya APBN itu DPR nggak ikut nawar sampai satuan 3 kan kalau sekarang. Kalau zaman Pak Harto nih undang-undangnya, lalu korupsinya itu diatur di dalam kroninya Pak Harto, iya kan? Sehingga disebut pada waktu itu negara Orde Baru zaman Pak Harto itu disebut negara korporatis. Negara dibuat dalam jaringan Pak Harto, semua diatur. Ada yang korupsi, ada yang diberi hak tertentu. Nah, yang korupsi itu diatur melalui penguasaan terhadap berbagai organisasi-organisasi menjadi sebuah korporatis. Nah, itu dikendalikan oleh Pak Harto. Tapi zaman sekarang ini semua korupsi, bukan hanya eksekutif. Dulu kita kaget kalau ada orang Mahkamah Agung, pengadilan itu korupsi itu ributnya bukan main dulu zaman Pak Harto. Nggak ada yang berani. DPR dulu nggak bisa flexing gitu ya. Dulu DPR tuh zaman Pak Harto kalau misalnya orang yang seminggu sekali pulang ke Jogja atau ke Surabaya itu naik kereta loh, ke Semarang naik kereta. Sekarang nyewa pesawat juga banyak tuh DPR. Yang salah di mananya? Ya kita semua mungkin terlalu liberal. Mari kita diskusikan nanti. Anda tahu pengawas-pengawas itu sekarang terlibat korupsi semua dari lembaga yang harus diawasi. BPK misalnya, BPK itu sudah jelas tuh keterlibatan korupsinya, sekurang-kurangnya sudah ada 2 yang masuk penjara sekarang kan. Mahkamah Agung, Hakim Agung ada yang ditangkap tangan dan sebagainya, sekarang banyak. Di Mahkamah Konstitusi juga ada gitu. Jadi semua lini sekarang harus ada perubahan. Dengan cara seperti apa? Ya mari kita bicarakan. Karena banyak menurut alternatif perubahan. Kalau saya perubahannya sekarang yang paling kunci begini. Kalau saya ya, tinggal Pak Prabowo, presiden sekarang. Apa yang dipidatukan, koruptor akan dikejar sampai ke mana? Ke Antartika, sampai ke lubang tikus dan sebagainya. Sekarang laksanakan karena koruptor itu kan ada di depan dia semuanya. Gitu. Maksudnya di depan dia itu iya, di sekeliling dia banyak yang sudah diinggasikan oleh publik, sudah pernah menjadi bermasalah, dipanggil oleh aparat penegak hukum dan sebagainya. Nah itu dikelirkan semua. Nah yang kedua yang sudah muncul ini jangan didukung habis-habisan, tiba-tiba balik. Misalnya apa? Kasus judi online. Itu kan sudah jelas ribut mengarah ke si A, ini otaknya sekarang hilang. Pagar laut sama kan? Wah rame ini atas dukungan Pak Prabowo akan ini. Nah sekarang nih anti kilimat. Pertamina juga kan udah mulai balik nih. Wah kemarin ribut balik lagi nih sekarang. Katanya enggak, Pertamina enggak salah ini. Sudah mulai begitu kan? Sudah mulai dilokalisir ke orang yang terlanjur. Seakan-akan penindakan ini hanya karena keterlanjuran dibuka gitu. Lalu mau balik lagi berbagai cara. Ini pandangan saya yang melihat posisi presiden seperti itu. Tapi saya tidak tahu kesulitan politis apa yang sekarang merasa ada kesulitan politis yang dihadapi Pak Prabowo.
Menurut saya secara umum, karena di negara ini terjadi saling sandra. Kalau saya misalnya akan menyelesaikan ini kasus besar, sesudah sedep gitu, diselidiki ternyata ada famili saya, ada anak saya, ada istri saya. Itu istri saya punya saham, istrimu punya saham di sini loh. Anakmu dulu yang dirikan ini loh. Mundur lagi nih. Dibelokkan ke orang yang sebenarnya kemudian apes. Bukan hanya, sehingga saya sering berpikir pemberantasan korupsi di negeri ini hanya kena terhadap orang-orang yang apes, bukan karena sebuah rencana Contoh kasus sekarang yang apes itu menurut Prof siapa? Ya yang ditangkap itu apes. Seperti siapa? Lurah Kohot itu siapa? Arsin ya itu apes. Yang ini Siahaan dan kawan-kawan ya apes gitu. Karena sebenarnya kalau mereka tahu semua peta persoalannya itu ini tidak akan terungkap kan gitu. Ini apes terungkap duluan, terlanjur terungkap udah ini aja yang jebloskan ke pendara, yang lain diamankan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.